Terus agak sedikit ini ya, artinya supaya mungkin kami yang orang awam bisa memahaminya dengan baik. Tinjauan terkait lokasi yang studi itu apa aja, saya membacanya ada 4 ya. Kedang Ngipil, Kutai Lama, Mataman, Tenggarong ya. Motif tambah arang ini mungkin kita bisa dikasih tahu maksudnya karang temu itu apa, karena mungkin bisa jadi itu berbicara terkait kenapa kok Unmul pakai karang temu, mungkin ada artinya kenapa dia pakai itu filosofi. Bisa jadi nanti kalau perkantoran bukan karang temu deh kayaknya, karena mungkin artinya kalau kantor mungkin artinya ini gitu. Mungkin itu perlu dijelaskan ke kami juga karena kita juga tidak paham maksudnya karang temu, karang lembu ini kita juga kurang paham, mungkin bisa dijelaskan nanti. Jadi ketika nanti kita strategisnya mau masang ini juga biar pas. Kira-kira gitu Pak. Dimana kita bisa nyebut ini situs sebagai makam Hindu kuno, padahal dalam budaya Hindu tidak ada kubur. Jadi hati-hati ketika kita menyebut, karena setahu saya di sana yang kecil itu orang sana nyebutnya itu dupa kecil, bukan makam Hindu kuno, tapi dupa kecil. Dia adalah cara dupa itu kan tonggak batu, tubuh batu. Jadi kalau disebut makam Hindu kuno saya bingung. Iya, kalau di masyarakat sana nyebutnya dupa kecil. Jadi dupa itu adalah tonggak batu. Jadi kalau dalam budaya berikutnya yang namanya kita sebut di budaya Dayak itu sebagai patung untuk nikah, upacara penyembelihan itu belontang. Nah itu kan di budaya berikutnya setelah budaya batu lewat menjadi budaya kayu, perkembangannya seperti itu. Jadi hati-hati karena di Hindu nggak ada makam. Landasan kebijakan nasionalnya di sini belum disebutkan Undang-Undang RI Nomor 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah itu yang undang-undang pentingnya. Nomor 5 2017 itu malah yang pentingnya kalau kita bicara kebudayaan dan sejarah. Jadi di sini kan sebutnya Undang-Undang Pariwisataan, Jaga Budaya, Ekonomi Kreatif, tapi Undang-Undang Kemajuan Kebudayaannya sendiri malah tidak jadi dasar. Iya, itu kan ada 10 objek, 9 objek kemajuan. Jahitan layar tadi udah dijelaskan. Kalau disebut cagar budaya nggak bisa Pak. Warisan budaya atau warisan sejarah boleh. Jadi nanti mau dibangun sebagai objek. Makanya saya yang dari tadi itu belum dapat adalah tema besarnya pengembangannya apa ya? Saya belum dapat. Jadi apakah sejarah kerajaan Kutai? Karena kalau saya lihat di sini kan bicara jahitan layar, bicara jembalan, berarti kan bicara sejarah kerajaan Kutai Kartanegara. Kita mengembangkan objek-objek yang ada hubungannya, ataukah Kutai Kartanegara secara keseluruhan? Ini saya belum dapat tema besarnya. Jadi kalau kita mau bicara sejarah Kutai, maka ya jahitan layar, Kutai Lama, Anggana, Jembayan, sampai dengan Tenggarong. Nanti kalau kita hubungkan dengan Awanglong, ada Kota Bangun sebagai asalnya Awanglong. Jadi tema besarnya saya belum dapat. Apakah sejarah ini yang mana, ini sejarah budaya mana, tema-temanya. Jadi dan itu berhubungan nanti ini adalah salah satu kebiasaan yang beberapa tahun ini berkembang. Kita cuma bikin rumah tapi nggak nata kawasannya. Jadi kita bikin tugu sekitarnya udah kumuh gitu. Kayak tadi kan bikin gerbang sekitarnya kumuh. Itu yang jadi masalah kita. Kita cuma senang bikin landmark. Tapi dari gerbang sampai kantor bupati ini apa yang dibangun? Tadi saya nggak dapat penjelasan. Kita bangun landmark gerbang, kita bangun landmark tugu. Tapi antara gerbang dan tugu dan kantor-kantor yang lain, apa yang mau dikerjakan nggak ada, rencananya nggak ada. Itu nanti mungkin dari tata ruang bisa apakah seperti itu. Jadi
kita bangun di sini, tapi koridor penyambungnya kan nggak ada. Itu yang jadi tema besarnya yang harus ada. Jadi kita nata bukan nata satu bangunan, dua bangunan, tapi kita tata kotanya. Terus untuk duplikat yupa diletakkan di lokasi, kita udah lakukan di museum itu, Pak. Karena dari berita Belanda juga tidak diketahui dari mana asalnya. Yang saya belum dapat ini adalah kalau kita bicara waterfront itu budaya sungainya malah saya nggak dapat sama sekali. Kalau kita bicara waterfront city, maka budaya sungainya harus diangkat. Bukan budaya darat, tapi budaya sungainya. Apakah mencari ikan, apakah lomba berdayung, itu kan budaya sungai. Tapi saya nggak lihat di sini malah budaya darat mau ditaruh jadi waterfront. Nggak nyambung jadi. Kalau bicara waterfront maka budaya sungainya apa? Jadi kita bicara Kuta itu nggak cuma budaya darat, ada budaya sungai. Karena terus terang Sungai Mahakam ini menyatukan Kuta gitu. Jadi banyak budaya di kanan kirinya. Jadi kayak budaya Karamba yang di kemarin tadi malam saya lewat di daerah utara sebelum masuk Tenggarang, Wakulu Jembayan, itu kan udah bagus Pak, ada lampu-lampunya. Itu kan salah satu penataan, itu budaya yang udah berkembang sekarang. Jadi kalau kita mau bicara waterfront juga diangkat budaya sungainya. Juga bingung, di Tanjung ada landmark, di Pulau Kumara ada landmark, mau bikin landmark lagi di jembatan. Yang dimaksud landmark kan tertanggal dengan satu. Kalau banyak bukan landmark, ini monumen. Jadi kalau namanya landmark, kita ke Jakarta lihat Monas itu landmark. Kalau ada Monas 10 itu bukan landmark. Jadi hati-hati dalam membuat. Jadi kita harus satu kawasan kita tata untuk, jadi jangan sampai yang sudah ada hilang, malah rame, malah yang baru tertutup. Ada satu perkembangan terbaru yang sekarang ini adalah ada dana desa. Dana desa Pak? Dana desa? Iya. Jadi pengembangan pariwisata sekarang tidak berbasis lagi ke Pemda. Pemda cuma memfasilitasi. Dana terbesar ada di dana desa. Jadi masyarakat itu bikin dengan dana desa yang dia dapat untuk mengembangkan ekonomi, salah satunya pariwisata. Makanya ada namanya desa wisata. Desa wisata itu 100% biayanya dari dana desa. Kenapa dana desa itu penting? Karena sekarang trennya udah ke arah sana. Dana lebih besar masuk ke desa daripada ke Pemda. Kalau desa, satu desa dapat 1M, mereka bisa mengembangkan dengan maksimal. Kan ada tahapannya dari infrastruktur, berikutnya semua, akhirnya kan nanti sampai ke perkembangan ekonomi. Nah ini sudah sampai tahap perkembangan ekonomi. Itu juga bisa dijadikan konsep pelestarian dan pengembangan pariwisatanya. Terus kita kan udah punya Raw, punya festivalnya itu yang bareng sama itu. Tiap-tiap desa punya budaya sendiri, mengembangkan sendiri, bikin festival sendiri, nanti disinkronkan dengan dinas pariwisata dan kebudayaan untuk menjadi satu festival besar. Banyak hilang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf buka ya, biar kelihatan itu tengah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari pihak Bapeda. Yang terhormat, kami hormati, yang mulia tanda kami Haji Pangeran Dek, Dinas Pendidikan Kebudayaan Bapak Dery, dari BPCB, yang mewakili Pak Muslimin. Terima kasih sudah banyak menyampaikan paparan. Saya ingin langsung ke poin aja Pak. Yang pertama saya ingin menyampaikan pesan dari masyarakat Jembayan ini terkait masalah soal warna pada jembatan, dan itu sudah ada, ini sudah mulai di Facebook ya kan, saya lihat di media sosial sudah mulai banyak selentingan tentang warna jembatan, kuning menjadi merah. Nah ini luar biasa ya kan.
Nah, kita bicara warna bukan bicara soal masalah politik, tapi kita bicara masalah sakral, kesakralan suatu. Misalnya ini daerah kerajaan, misalnya bekas kerajaan, secara sejarah. Kalau bisa malah warna kuning itu lebih dicerahkan lagi seperti warna emas gitu ya Mas. Ini saya menyampaikan ada pesan dari masyarakat kami di Jembayan. Yang jelas mereka menolak kalau itu sampai dirubah warnanya menjadi merah putih. Itu jelas salah satu yang Mas. Kemudian terkait dengan kajian pengembangan kepariwisataan. Ini sebetulnya di tahun 2013 saya ada baca, ini salah satu tesis dari Ni Komang Galuh Astuti kalau tidak salah. Ini sudah ada membuat kajian-kajian pengembangan wisata di mana Tenggarong menjadi atau Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah destinasi pariwisata nasional ya. Untuk pengembangannya saya rasa tidak terlalu signifikan. Hanya orang tahu Kukar tentang Erau ya kan. Nah, ini bukan bicara ego sektoral, Pak, bapak-bapak mungkin dari Polnes ada, dari ya Balitbang juga ada. Saya bicara soal Jembayan, Pak, Kecamatan Wahulu. Karena kemarin kan barusan ini ada diangkat salah satu putra terbaik dari Kalimantan Timur, Sultan Haji Muhammad Idris. Kalau saya baca di Salasilet Kutai juga salah satu kitab yang ada yang menjadi referensi untuk sejarah di Kutai Kartanegara ya kan, itu sudah tercatat di situ tentang bagaimana sejarah Sultan Haji Muhammad Idris, bagaimana beliau dari Jembayan menikah dengan putra dari campuran dari Pasir dan Wajo, kemudian melahirkan Haji Imbut yang kemudian menurunkan raja-raja di Tenggarong. Itu yang terjadi. Jadi saya memang ini harus ada perhatian khusus bahwa pahlawan nasional itu memang dari Jembayan di sejarahnya. Beliau berangkat ke Wajo hanya dalam rangka membantu mertua beliau. Jadi saya ingin mengusulkan bagaimana di Jembayan itu nanti dibuat sebuah patung untuk Sultan Haji Muhammad. Jadi ada perhatian khusus untuk pahlawan nasional untuk di Jembayan. Di dalam tulisannya juga si Nyi Komang Galuh Astuti ini soal masalah keterkaitan antara stakeholder, Pak. Dalam kegiatan pengembangan pariwisata itu ada pemerintah, kemudian lembaga adat, ada akademisi ya kan. Ini salah satu unsur-unsur yang untuk perkuat sebagai dari hasil analisis SWOT-nya Pak ya, SWOT. Saya juga ingin menanyakan tadi apakah ini kajian-kajian ini sudah berdasarkan analisis SWOT atau tidak ya kan, mungkin mudah-mudahan sudah ya. Nah, itu salah satu yang saya kecewakan Pak untuk keterlibatan lembaga adat di desa-desa. Kalau kita disinggung soal dana desa yang disampaikan Pak BPCB, ini saya sangat merasa berbesar hati. Artinya ada peluang kami nih untuk mengembangkan pariwisata dengan kami sendiri komunitas ekonomi kreatif yang ada menggunakan dana desa yang ada. Saya merasakan kehadiran lembaga adat yang di desa hanya sebagai pelengkap saja. Jadi pas sekali kalau itu tadi dimasukkan salah satu landasannya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 ya. Karena kita di lembaga adat memang arahnya ke sana, pengembangan kebudayaan kemudian sejarahnya. Artinya keterlibatan lembaga adat ini penting untuk di desa-desa, itu perlu didorong, mungkin kalau perlu dibuat anggaran yang kira-kira memadai. Kami sendiri terus terang kalau di lembaga adat Jembayan ini anggaran kami 1 tahun itu cuma 12 juta untuk membina kegiatan kebudayaan kemudian pariwisata segala macam. Ada banyak data-data yang tadi belum disampaikan, yang saya punya data itu untuk di Jembayan sebagai salah satu daerah yang pernah menjadi pusat ibu kota Kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah pindah dari Kutai Lama, itu banyak sekali data-datanya. Bahkan sebelum pindahnya Kerajaan Kutai Kartanegara ke Jembayan, ini masih kan punya data-data sebelum itu, karena penduduk yang di sana. Itu nanti akan kita bawa, kalau pihak dari BPCB mau ikut, nanti kita bawa sampai ke daerah Gua Punga segala macam, dari Jonggon itu kan, daerah Tebinus itu ya, ditemukan semacam situs-situs di situ. Ini yang perlu diteliti masih kajian-kajian. Ini sedikit Pak, mohon maaf nih ada Pak Dery juga saya ingin menyinggung. Sebenarnya sudah terlanjur saya kemarin saya sampaikan ke pihak BPCB, saya ingin bertanya dengan pihak BPCB apakah benar atau tidak terkait pembangunan pendopo yang ada di Jembayan, di situs Pemarangan. Karena waktu saya teliti, kebetulan saya barusan kemarin saya datang ke sana. Akibat saya pun tidak pernah di lembaga, tidak pernah dilibatkan dalam hal koordinasi untuk masalah pembangunan itu.
Akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat ada pendopo dibangun sana dengan anggaran sekitar 290 sekian ratus juta. Itu ada penggalian di sekitar itu. Sekitar makam yang ada makam Sinom Haji Haji Pangeran Sinom Panji Mendapa itu penggalian. Dan saya tanyakan itu ada mendapatkan beberapa biji koin, beberapa buah koin. Ada 3 kalau bisa. Saya tanyakan di mana? Wah, saya lupa nyimpannya di mana. Nah, kalau ada tolong kumpulkan. Saya bilang ini sebagai bukti-bukti sejarah. Ini masih perlu kita data, kita gali. Ya. Jadi jangan sampai hal semacam ini dianggap sepele. Mohon maaf. Jangan sampai dianggap sepele. Artinya keterlibatan masyarakat, masukan dari masyarakat yang ada untuk apa dibentuk lembaga adat ini perlu dilibatkan di sana untuk memberikan masukan. Ini hanya jangan sebatas konsep ini di kota saja, tapi kita tidak mengecampingkan apa yang menjadi kira-kira masukan dari masyarakat. Ini perlu saya tanya. Ini wakil dari Jembayan. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena kita ini untuk kedepannya jangan sampai ini selalu dianggap hal-hal yang biasa. Ini menyangkut masalah citra daripada wilayah kita ya kan, sebagai daerah salah satu yang akan menjadi kunjungan wisata. Ada ketemu macam kepala arca. Ada kepala arca ditemukan daerah makam Sinom Panji Mendapa. Ini karena orang yang di sana tidak mengetahui apa itu. Kepala arca itu akhirnya dikasihkan dengan orang daerah Anggana atau daerah Pulau Atas. Kasihkan dengan teman, sampai sekarang kita belum tahu lagi gimana keberadaan. Itu kepala muda, kepala arca. Ini dari tim peneliti dari Jakarta sempat datang ke BPCD waktu itu, datang ke Jembayan. Pas kebetulan saya juga ikut mendampingi. Kita ketemu, mereka justru mencari yang semacam itu. Ada temuan artefak semacam itu yang mereka cari. Kalau di Muara Kaman nanti jawab. Kalau Muara Kaman nih Pak, kalau memang kita mengkaji soal masalah abad keberapa ini masih ada informasi Pak saya dapatkan. Yang mungkin ini awal-awal berdirinya nanti kerajaan yang ada di Muara Kaman, yang ditetapkan abad keempat. Jadi ada kemungkinan temuan-temuan baru nanti itu daerah Benamang. Masih ada itu semacam rumah yang sudah menjadi batu karena asal usul daripada kerajaan Kutai Martapura itu sendiri itu asalnya dari Pantun sebagai puak tertua. Itu yang saya sekarang masih bisa saya tampung. Sekarang kita masih ingin menggali Pak. Saya di Jembayan aja ingin membuat buku tentang sejarah tentang Lampung, tentang suku Lampung. Ini kan saya buat. Ini kan saya tanyakan juga asal usul Lampungnya sebenarnya dari mana. Apakah dia sudah ada sebelum Kutai Kartanegara duduk di sana atau setelah Kutai Kartanegara suku Lampung ini ada. Nah ini yang akan kita coba kita teliti nanti sama-sama. Karena kalau di Tenggarong sendiri waktu masuknya kerajaan Kutai Kartanegara Tenggarong ini kan diterima oleh kepala suku yang namanya Sri Setia dengan Sri Mangku Jagat. Kalau Sri Setia kita belum tahu Sri Setia. Kalau Mangku masih keturunannya masih ada di Jembayan. Termasuk Singa, nama gelar Singa. Apakah Singa ini gelar raja atau apa? Nah ini. Kalaupun kerabat dari kerajaan, adakah gelar itu diberikan oleh pihak kerajaan dengan nama gelar Singa, kemudian ada gelar Mangku, kemudian ada gelar Temenggung, ya kan? Temenggung ada nama Temenggung Singgodadi itu daerah Berwa. Banyak sebetulnya daerah destinasi yang bisa kita kembangkan untuk daerah Jembayan. Masalah penelitian mungkin yang terakhir ini soal penelitian, Pak. Saya rasa kalau kita tidak perlu juga terlalu berpatok dengan peneliti dari luar yang waktunya hanya saya rasa singkat Pak di tempat kita ini. Waktunya singkat, mungkin sebuah hari terus mereka telah menyimpulkan bahwa ini ya seperti yang tahun kita sampaikan dengan 400. Apakah memang betul itu? Karena dengan waktu dari Belanda misalnya disampaikan oleh Pak Indra, dari Belanda menyampaikan abad ke-4, 400 persis bahasanya. Padahal dia tidak, waktunya hanya sekian tahun misalnya untuk penelitian. Sementara orang-orang di sana mungkin lebih kita percaya Pak ceritanya. Karena turun-temurun ya kan, ini yang perlu kita gali secara oral. Saya rasa itu Pak yang mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Sebesar-besarnya Khairul Kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.